Terima kasih Roh Kudus. Janji Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Katakan Yesus, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku Tuhan, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Mari angkat tangan bersama-sama sekali lagi, katakan Yesus. Yesus yang termanis buat jiwaku. Amin. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Cepat saja katakan Yesus yang termanis. Katakan yuk. Yesus yang termanis buat jiwa. Benar Tuhan. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Kami cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, syukur, haleluya. Bangunlah jiwaku, bangkitlah.
Kedatangan Tuhan sudah dekat. Hai jiwaku, bersorak-soraklah dan terbukalah untuk Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan saat ini. Biarlah setiap kami Tuhan mau memerintahkan dengan iman kami, dengan kuasa dan otoritas Tuhan, supaya jiwa kami bangkit kembali. Amin. Dan roh kami menyala-nyala. Kau urapi setiap umat-Mu di tempat ini, Kau sucikan, kuduskan. Supaya setiap ibadah Tuhan itu mengandung janji kudus. Dan kekuatan, bukan sekedar kewajiban. Oleh karena itu Tuhan, isi hati kami dengan harta surgawi, yaitu firman-firman yang kekal, yang tidak akan juga hilang. Segala sesuatu di dunia akan lenyap, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Urapi kami semua. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, yang dalam pergumulan, punya masalah, pekerjaan, karir, studi, hutang piutang, keluarga, apapun juga Tuhan. Dan berikan mereka hikmat, pemulihan, dan kesembuhan. Sebagaimana visi yang Tuhan berikan, kami punya hati seorang hamba yang siap menjadi terang di dunia ini dan membawa berkat Tuhan untuk kepada banyak orang. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, saudara dikasihi Tuhan. Lagu itu lagu lama, tapi juga saudara cukup bagus sekali. Kerap kali kita ini hanya cuma lagu untuk menghibur diri kita sendiri. Kerap kali lagu itu menyentuh kita, karena lagu itu sepertinya saudara kita sedih, seperti orang kayak patah hati begitulah. Sebenarnya lagu itu saudara memang ada janji Tuhan, ada penghiburan, tapi juga harus mengutarakan hati kita untuk mengasihi Tuhan, juga mengutarakan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya untuk supaya kita ini dikasihani saja. Sebenarnya kita harus campur seperti itu. Makanya lagu tadi saudara lihat dengan lagu-lagu WL-nya sama. Ketika dia nyanyi ini bukan berarti dia tambah kurus, enggak loh. Enggak loh. Betul saudara. Apa tambah gemuk? Enggak ada. Sama. Dia nyanyi juga semangat gayanya. Tapi begitu dia ku cinta, apa tadi? Ya ku cinta Yesus. Dia enggak mungkin biasanya kalau saudara nyanyi. Kan gitu. Begitu ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Enggak mungkin saudara. Pasti dia begini. Jadi kelihatan rohnya itu betul-betul kepada Tuhan. Tapi coba ke Mama ya. Allah mengerti. Allah. Bukan jelek bagus. Tapi saudara lihat itu penuh dengan kesedihan. Dan itu bagus juga untuk orang-orang yang sedih. Supaya cari Tuhan. Tapi kurang mendidik juga kalau kita tidak mengutarakan kayak tadi untuk betul-betul memberikan hati kita kepada Tuhan. Jadi mimiknya bagus sama-sama, tapi mimik ini menunjukkan kesungguhan hati. Makanya itu kita mengubah lagu gak gampang. Tapi saudara itu mesti dijiwai lagunya. Seperti firman itu pelita hidupku memberikan pengharapan. Itu bukan cuma nyanyi biasa, tapi betul-betul firman-Mu mesti seakan-akan kita nerima. Nah itu perlu penjiwaan. Kenapa? Karena kalau saya ingat tentang mencintai Yesus, saya punya satu contoh yang memang perlu saya ulang. Karena ini selama 15 tahun tidak pernah keluar. Baru cuma keluar sekali-sekali aja. Orang suami istri ini sudah menikah 7 tahun. Orang-orangnya sama-sama baik, sama-sama intelektual. Sehingga dalam perjanjian pernikahan semua ditata rapi semuanya. Istri tugasnya apa, suami tugasnya apa. Bangun pagi, olahraga, kerja kantor, saudara. Ya, terus pulang apa-apa dan sebagainya. Gitu. Terus yang istri pagi apa, nyiapkan makanan, susu untuk anak. Terus apalagi saudara, mungkin ngantar anak sekolah, bersihkan rumah, nyuci baju, makanan lagi, jemput anak. Terus apa, terus banyak sekali. Malam juga sama, catat semua.
Sama-sama bagus karena itu memang pembagian tugas. Tapi selama menikah saudara ya kerap kali ya bolong-bolong seperti itulah. Apalagi tambah lama, saudara tambah lama anaknya sudah begini rewel. Akhirnya dia tuh setiap kali lihat ini peraturan yang dia buat bersama itu dia sudah mulai trauma. Waduh, jam 6 mesti bangun. Waduh, mesti siapin makanan. Aduh, nyiapin susu. Stres ya saudara. Akhirnya suatu saat, setelah 7 tahun suaminya meninggal. Meninggal, dia menyanyikan lagu gereja. Lagunya ya sebenarnya gampang saja. Judulnya, Sekarang Saya Sudah Bebas. Sekarang saya sudah bebas, sekarang saya sudah bebas. Waduh, dia semangat sekali. Kalau nyanyi di gereja semangat sekali. Wah, saya bebas, karena dia bebas ya. Jatuh cinta sama laki-laki lain, karena sudah meninggal loh. Menikah. Wah, ini peraturan. Trauma ditaruh di koper, taruh, dikunci, taruh di bawah tempat kolong, tempat tidur yang tidak dipakai. Setelah 7 tahun lewat, saudara, 7 tahun lewat dengan suami yang kedua ini, yang pertama meninggal kan. Terus dia iseng-iseng bongkar-bongkar. Dia baca lagi peraturan itu, trauma dia. Ketika dia baca. Jam 6 bangun. Sekarang aku setengah 6 bangun berdoa. Jam 6 nyediain makanan. Gitu. Aku gak nyediain makanan saja. Membantu membersihkan mobil. Loh, dulu gak seberat ini, sekarang kok berat ya? Sekarang banyak kok gak berat? Bingung dia saudara. Jawabannya, karena dia melakukan karena mengasihi, bukan karena peraturan. Kebanyakan kita punya kesepakatan bersama. Tapi itu menjadi satu peraturan kewajiban kita. Sehingga kita tidak bebas dalam pelayanan. Memang kita perlu kesepakatan bersama. Tapi lakukanlah itu dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Saudara tidak akan merasa berat. Peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita jadi masalah. Harus ngampuni, harus doa, ini capek. Karena saudara kewajiban, kesepakatan. Tapi kita belum mengasihi Tuhan. Tadi lagu-lagu tadi itu mengingatkan saya. Kalau kita tidak mencintai Tuhan, kata Korintus, terkutuklah. Kalau kita hanya percaya Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Saudara, sebab kenapa kalau saya katakan kok terkutuk, itu ada ayatnya. Saudara lihat nanti di Korintus. Terkutuklah, Maranatha. Saudara, Maranatha terkutuk, nanti kan keluar itu ayatnya. Kenapa? Kok begitu sih Pak? Tuhan sudah mengajarkan hukum pertama dan terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kekuatanmu. Itu sudah, saudara, hukum terutama dan yang pertama. Dan kalau kita cuma kewajiban, saudara, mau kerjanya bagus apa saja, nggak akan masuk. Kita hanya cuma senang kalau dipuji, kumpulannya orang-orang cocok, yang senang, saudara. Tapi kita nggak senang cari firman Allah. Makanya saudara, saya ingin hari ini menceritakan dalam beberapa hari pergumulan saya ini. Setelah acara selesai, saya cuma berpikir sama teman-teman, saya panggil semuanya yang dulu bangun gereja sama-sama. Saya bilang, kurang lebih kita ini bisa berapa tahun lagi pelayanan. Kita sudah hampir 19 tahun pelayanan. Umur kita sudah bertambah. Kurang lebih berapa lama kita kuat? Paling banyak kuat 7 tahun, kalau bisa 10 tahun itu sudah keteter-teter. Kalau nggak anugerah Tuhan. Nah sisa 7 tahun. Kenapa kita nggak mau lebih powerful aja? Atau bakal habis tenaga kita. Mau 7 tahun kita hemat, kita tua tambah nggak kuat. Mumpung masih kuat. Bukan forsir, saudara. Bukan, gitu loh. Ayo kita sungguh-sungguh. Lebih tajam
lebih sungguh-sungguh. Jangan seperti saudara nanti kita kembali ke anak muda lagi. Tidak mungkin. Anak muda bagus, bentuk lain. Kita mungkin kalah banyak hal. Tapi kita soal semangat, hikmat, pengalaman, saudara, ketajaman, mungkin kita masih bisa mampu. Nah inilah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan cuma berkata, bangun. Tidak ada lain, saudara. Bangunlah kamu, hai yang tidur. Itu luar biasa, saudara. Kapan saya tidur? Tidak ada saya tidur. Rohani kita yang tidur. Bagaimana caranya tidur? Saya dengar firman Allah. Saudara yang dengar musik juga tidur. Tapi dengarkan juga. Dicabut saudara bangun. Dinyalain tidur. Ya sama. Kita dengar firman Allah. Kita tahu. Tapi tidur. Kenapa? Nggak masuk. Pikirannya kemana-mana. Makanya firman Tuhan ini, Tuhan akan datang. Dia jelas ngomong minggu ini. Bangun, Tuhan akan datang. Sudah waktu yang sangat singkat. Tidak bisa tidak. Saudara, itu jelas minggu ini ngomong. Itu diteguhkan. Saudara, tadi saya naik pesawat. Ya kemarin kan saya dari Singapura. Malam saya khotbah di Batam. Pagi-pagi jam 6 saya naik pesawat ke sini. Saudara, di pesawat dikasih salah satu gembala kita. Ya pekerja kita lah. Pembicara kita. Pak, memang dia 3 hari. Saya sedikit gak marah. Cuma kalau kerja bagus. Pelayanan gak usah banyak. Tapi yang teliti, yang baik gitu loh. Jangan salah. Salah saya ngurang lagi ngomong salah. Saya capek. Tapi saya tidak marah, ya sudahlah kamu kerja. 3 kali saudara. Jadi saya kasih dia data. Dia bikin di website salah. Saya bilang salah, saya ketik lagi. Saya kirim lagi, salah lagi. Duh. Jadi mendingan saya kerjakan. Saya bilang aduh. Saya bilang saya tidak mau marah Tuhan. Cuma ya memang dia capek. Malam kemarin Tuhan marah sama dia. Seperti saya marah. Katanya gini, Pak, saya tidur, mimpi. Tiba-tiba Bapak masuk kamar saya, berkata, bangun! Saya lompat Pak, katanya gitu. Saya lompat, bangun! Dia lompat tuh, malam-malam. Lompat, Pak Fego ngomong teriak, bangun! Kenapa? Suara Tuhan terus ngomong. Kebangkitan, kebangunan. Harus semua bangun. Gitu. Itu orang-orang pada bangun semua. Waktuku sudah singkat, akan datang segera. Dan tidak boleh main-main. WA ke saya, saudara boleh baca. Saya bilang, mendingan saya gak marah Tuhan ngamuk. Kalau saya marah, dia sentimen khotbahnya dimiring-miringkan, repot saya. Ini loh. Tapi ini benar saudara. Akhirnya saya kasih tahu, makanya kalau kerja itu yang teliti. Salah itu bisa. Oleh karena itu saudara, hidup kita ini sekarang ini diambang pintu. Pintu apa saudara? Pintu surga, kita diambang. Kita masih di bumi tapi mungkin kita ini tidak tahu tanggal berapa. Kita mungkin sedang antri 5 tahun atau 7 tahun, saya tidak tahu. Gitu. Apa yang harus kita isi dalam hidup kita? Tuhan suruh kita bangun, apa yang harus bangun? Hatimu itu harus diisi firman yang murni. Amin. Firman yang murni. Bukan cuma firman asal-asal, ya saudara. Yang murni. Makanya saudara susu. Ada susu ini, campur-campur macam-macam. Ya, ada susu yang murni. Itu bedanya. Makanya saya satu ayat dulu saudara. 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Waktu itu dia lihat teman-teman juga pada tidur-tiduran Pak katanya. Jadi Pak Fikri bilang bangun, saya bangun. Teman-teman masih tidur. Suara Tuhan berkata kebangkitan, kebangunan, bangun aku datang. Dia berteriak juga saudara. Semua orang pada bangun. Berarti kita masih banyak tidur. Bukan berarti kita tidak pelayanan. Pelayanan kita setengah-setengah. Artinya apa? Ya kayak orang kurang tidur kalau kerja tahu ya. Orang kalau kerja kurang tidur, khotbah kurang tidur juga
nggak jelas. Jadi kita harus bangun betul-betul sadar. Waktu sangat singkat. Kita baca dulu ayatnya. Dan jadilah sama seperti bayi. Saya tidak katakan bayi rohani loh. Ini ada dua macam perbedaan. Jadilah seperti bayi, bukan bayi rohani, yang baru lahir. Yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jangan sampai saudara bilang, makanan keras bukan susu. Itu beda lagi. Itu makanan lembek. Untuk orang dewasa. Tapi ini kita bicara, disepertikan. Kalau kita mau bertumbuh, berbuah maksudnya, kita ini harus minum yang murni. Amin. Terus contohnya seperti bayi. Bayi kalau dikasih air putih, apalagi dikasih Starbucks, amblas. Itu beda walaupun mahal. Gitu loh, lain. Gitu loh. Starbucks mesti bayar saya tadi. Beda saudara. Jadi ini contoh. Contohnya bukan bayi rohani. Bukan makanan lembek, bukan. Ini menceritakan saudara. Kita ini kalau mau bertumbuh harus minum atau makan makanan yang murni. Yang contohnya apa? Kalau bayi baru lahir tidak bisa dikasih apa-apa. Kecuali susu yang murni. Paham saudara? Nah kalau kita mau selamat, keselamatan tadi ada ayatnya. Saudara, kalau mau bertumbuh dan keselamatan cuma bukan hanya bertumbuh. Itu harus murni firman itu. Nah kalau kita bicara murni, ya harus bangun hati kita. Buka untuk firman Allah. Karena firman Allah bangun, ya bangun. Saudara, itu harus ada kebangkitan, kebangunan. Gitu. Dan kita tidak boleh main-main, waktunya singkat. Jangan sampai saudara, kita ini sudah seperti ini. Tapi akhirnya kita cuman, ya aku ngerti firman lah. Bagus. Tapi kalau rohmu gak nyala-nyala gak ada gunanya. Kamu mencintai sesuatu, kamu kerja enggak dengan semangat gak ada gunanya. Saya khotbah, saya ngerti semua. Jadi saya khotbah biasa-biasa, saudara minum susu air itu bagus gini. Bagus, kata-katanya indah, gak ada artinya. Gak ada spirit. Hidup itu harus ada spirit, kerja ada spirit. Nawari barang juga ada spirit. Gak ada orang berbarang, Bapak mau beli apa Pak? Bapak jalan-jalan atau beli barang? Oh, ditempelin sama orang, saudara. Orang jalan-jalan ya tetap ditawari barang. Gitu loh. Meyakinkan supaya dia beli nggak apa-apa. Itu orang itu namanya harus ada sasaran dan tujuan hidup itu. Makanya saudara, kita tadi temanya, keluarkan temanya dulu. Kebenaran merubah karakter. Kalau saudara punya tujuan, punya kebenaran, pasti karaktermu berubah. Orang kalau mau tujuan ke sana, pasti dia juga lakukan yang baik. Kita lihat dulu poin pertama. Kebenaran dan tujuan. Orang kalau sudah benar pasti ada tujuan. Orang kalau punya tujuan pasti jalannya juga benar. Jalannya. Tapi kebenaran firman Allah itu yang menuju kepada kita tujuan yang benar. Tidak bisa tujuan benar baru kebenaran muncul. Tidak ada. Kalau kita ngomong dunia tujuannya benar, pasti jalannya benar. Betul nggak saudara? Tapi kalau di dalam firman Allah, kebenaran itu yang memurnikan hati kita sehingga tujuan kita menjadi benar. Tidak bisa dibalik. Banyak orang berkata balik, oh tidak bisa Pak. Tujuannya kalau benar, pasti kebenaran muncul. Dari mana ini? Siapa yang bisa membuat tujuan benar ini? Kalau nggak ada kebenaran firman Allah. Amin. Kalau kebenaran firman Allah muncul, yang kita lakukan pasti ada tujuan yang benar. Gak mungkin salah. Banyak orang tujuannya, saudara, bukan salah. Tidak tepat sasaran. Mungkin duniawi, mungkin apa, saya tidak tahu. Gitu. Tapi kita harus betul-betul mencari ajaran yang murni. Gak gampang. Contohnya siapa? Contohnya Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan. Dia mendengar
Kenapa kok mendengar? Saudara. Karena dia tahu kebenaran akan memberikan tujuan yang benar kepada dia. Yesus bukan jalan-jalan mau cari makanan. Yesus datang bukan sebagai tamu saja. Tapi dia ingin mengajar. Dan bila perlu, saudara, dia ingin tinggal di sana. Tapi Marta menganggap Yesus sebagai tamu. Sehingga dia menyediakan makanan yang enak, bukan salah. Saudara, tujuan Yesus saat itu bukan makanan. Untuk mengajar. Saudara. Tetapi kita menerima Yesus, saudara, anggap sebagai tamu, layani yang bagus, bukan salah, saudara. Gak salah, saudara, yang lain Yesus bikin karpet merah, kasih makanan enak, wah semua, gak salah. Nyanyi yang enak, gak salah. Saudara memang ingin memberi yang terbaik. Tapi Yesus tidak minta seperti itu. Yesus tujuannya ingin mengajar kita. Amin. Saudara ingin membalas yang terbaik, tapi tidak tepat sasaran apa yang diinginkan Yesus. Orang kalau kita tahu, saudara, kalau kita cinta atau senang seseorang, pasti kita memberikan apa yang dia mau, yang dia senang. Gitu. Bukan apa saya yang senang. Aku cinta sama kamu. Kamu senang nonton bioskop toh? Iya, oke. Kita nonton Dracula. Cewek dia ngamuk. Kalau mungkin film drama seneng. Ayo nonton film lagi apa? Perang. Cewek gak seneng, cowok seneng. Gitu loh. Nah ini kan beda gitu loh. Nah ini antara kita sama Tuhan tuh gak serasi. Saudara sudah memberi yang terbaik, nyanyi yang terbaik, khotbah yang terbaik, memberi persembahan yang terbaik. Oke, tapi apakah itu tepat sasaran yang Tuhan mau? Itu harus dipikirkan yang bagus, saudara. Kita lihat dulu Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Saya baca langsung saja. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya sebagai tamu. Perempuan itu punya seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani tamu, dilayani yang terbaik. Ia mendekat Yesus dan berkata, Tuhan, tak siapin makanan semua. Masa adikku kok duduk terus? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku ini membiarkan aku melayani seorang diri, tak ngasih makanan enak? Kok dia diem aja? Suruh dia membantu aku supaya Tuhan makanannya lebih enak. Mungkin gitu, saudara. Yang melayani Tuhan bagus kan? Gak salah toh, yang terbaik loh. Supaya satu keluarga melayani Tuhan semuanya. Masak yang enak. Lihat saudara, Tuhan ngomong apa? Tetapi Tuhan menjawabnya. Kamu, contoh kalau saya bahasa sehari-hari. Kamu memberi aku yang terbaik. Tapi itu bukan yang aku mau. Karena aku ingin memberi kamu yang terbaik. Yang kamu tidak tahu. Tahu ya? Tahu? Coba ulangi. Ya tahu Pak. Jadi Tuhan berkata, kamu memberi aku yang terbaik. Gitu loh. Tapi aku tidak mau. Karena aku ingin memberi kamu yang terbaik, tapi kamu tidak tahu. Saudara, itu perbedaannya di situ. Sama-sama ingin memberi terbaik. Saudara, apakah manusia bisa memberi terbaik kepada Allahmu? Hanya Allah yang bisa memberikan kita yang terbaik. Kita tidak mungkin memberikan yang terbaik. Terbaik menurut ukuran kita masing-masing. Saudara, itu perbedaannya. Terus kita baca terus. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Bahkan bukan 2, 3. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Karena aku datang ingin memberi yang terbaik. Dan dia tahu apa yang terbaik yang akan kuberikan kepada dia. Sedangkan aku datang sini ingin memberikan yang terbaik kepadamu. Kamu tidak tahu apa yang ingin aku berikan yang terbaik. Kamu ingin memberikan aku yang terbaik yang aku tidak mau. Bayangin seperti itu, saudara. Padahal sama-sama bagus.
yang tidak akan diambil daripadanya. Kenapa? Oh saudara. Kenapa? Karena firman itu kekal. Pada waktu saudara pengangkatan, orang yang isi hatinya penuh dengan minyak, saudara, lampunya menyala, pelitanya itu yang diangkat. Hatinya penuh dengan firman, rohnya bangkit, banyak rohnya bangkit, tapi firmannya hampir gak ada. Dia memberi Tuhan yang terbaik, tapi dia tidak pernah menerima Tuhan yang memberikan dia terbaik pada dia. Aku Pak memberikan Tuhan yang terbaik. Wah semuanya, tak kasih duit, kasih apa. Wah dia. Bagus. Tapi dia tidak pernah menerima yang terbaik dari Allah. Hari ini, kalau engkau mau menerima yang terbaik dari Tuhan, kau terima yang terbaik. Saya yakin, saudara, Tuhan senang. Karena apa yang kamu lakukan, itu pasti terbaik untuk dia juga. Karena itu yang dia mau dalam hidup kita. Kekristenan kita harus cocokkan jalannya sama Tuhan. Kita gak bisa, menurut kita, menurut Tuhan tuh gak bisa. Jalanmu bukan jalanku. Pikiranmu bukan pikiranku. Seperti tingginya langit dan bumi. Itu perbedaannya jelas. Manusia merancangkan rancangannya. Tapi Tuhan yang menentukannya. Saudara tetap rencana yang bagus. Tetap yang bagus. Tapi jangan pernah merasa rencanamu yang akan membuat engkau hebat. Itu hanya bagian. Tuhan bekerja di situlah jadi bagus. Makanya jangan tinggalkan Tuhan, saudara. Dalam hal apapun juga jangan tinggalkan Tuhan. Kenapa ya? Karena seperti itu. Nah dari sinilah saudara kita tahu. Marta itu mengalami banyak hal. Tuhan, saudara, sebagai tamu. Sibuk. Saya kasih tahu teman-teman di sini, termasuk pelayan-pelayan yang di belakang-belakang. Kalau dengar firman, saudara, kita bukan melayani sampai keluar keringat. Itu bagus. Tapi waktu firman itu, Tuhan ingin memberi kita yang terbaik, yang kekal selamanya, yang tidak akan diambil daripadamu. Itu firman. Ya itu memang tergantung masing-masing orang. Tapi kita harus belajar mencintai firman Allah. Itu saudara tidak ada yang lain. Tapi kalau saudara cuma kesibukan-kesibukan, tujuannya jelas. Tapi itulah bukan yang Tuhan mau, saudara. Orang yang ikut gereja setan sibuknya luar biasa. Korbannya luar biasa. Mati-matian, saudara. Tapi itu bukan yang Allah mau. Bukan, betul ya? Bukan Allah yang mau. Gitu. Beda sekali. Oleh karena itu kita lihat hal yang kedua. Firman dan Gunung Kudus. Kenapa saya katakan firman dan Gunung Kudus, Pak? Tuhan ketika memanggil Musa untuk menyampaikan firman, dia memanggil pribadi supaya nak ke Sinai. Yang lain tidak boleh ikut. Karena belum tentu semua itu mau mendengar. Musa lah dipanggil, dikasihlah firman. Dan Musa mau, saudara, untuk menghadap Tuhan. Sebelumnya, Musa dipanggil bukan naik ke Gunung Sinai. Sebelumnya, seperti rumput-rumput liar begitu, saudara. Yang terbakar, semak-semak duri begitu. Terbakar, dia datang, dia lihat. Berkata, Musa, Musa, apinya gak ada suara, gak ada orang tapi ada suara. Dia heran, ada apa ini? Tanggalkan kasutmu, sebab tempat engkau berdiri kudus. Jadi kekudusan Tuhan itu tidak bicara naik ke gunung secara jasmani. Tapi untuk mendengar firman Allah, itulah gunung kudus. Di situ dikasih firman, di Gunung Kudus. Di tempat disebut kudus, dia kasih firman. Betul gak saudara? Itu. Makanya ibadah itu tempat kudus. Apapun juga, kita harus belajar untuk mencintai itu, tidak ada yang lain. Termasuk gereja.
Tuhan tidak tentukan gedung yang hebat. Beda dengan kita sekarang. Dia tentukan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Kehadiran Tuhan itu karena orang berkumpul dalam nama Tuhan, bukan dalam nama arisan. Betul nggak saudara? Betul. Oh, karena ada orang ikut aku datang. Enggak ada Tuhan. Kumpul karena ada Tuhan, berdoa. Mau kaya mau miskin nggak pusing, mau datang doa dulu. 3 orang. Di situ Allah hadir. Allah hadir itu tempat kudus. Itulah gunung kudus. Kata gunung kudus itu bukan bicara gunungnya. Itu bicara kita memang harus mendaki rohani kita. Saudara. Untuk melawan ego kita. Supaya waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan itu sungguh-sungguh gak ada main-main. Itu harus dalam kehidupan kita. Ya kalau kita lihat saudara. Waktu kita dengar firman Allah, apa yang didapat? Dia kasih firman-firman yang hidup. Pesan-pesannya dan firman itu kekal. Tapi kita sekarang lebih banyak kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, sakit hati, iri hati, kecewa, pengajaran ini, itu, ya semuanya. Karena kita, saudara, diprogram manusia kayak robot. Robot, kenapa robot? Robot itu bagus kerjanya tertib karena diprogram manusia. Kalau manusia mau jam 7 belok, dia belok. Di robot jam 8, lurus ya. Terus kita juga sama, orang ngomong sana, ikut sana. Ngomong sini, ikut sini. Orang jual apa, ikut jual. Nggak udah rugi, tetap rugi. Saudara, itu boleh karena saudara nggak ada pandangan. Tapi saudara ingat hari ini. Maria itu memberikan dirinya. Dikasih program oleh Allah. Dia kasih firman, kasih visi. Seperti Musa, ini loh hukumnya Musa. Nanti kalau kamu ke Firaun, kamu ketemu ngomong ini ya. Saudara, itu ada alurnya. Jadi bukan semena-mena, seenaknya. 2-3 orang berkumpul, itu beda. Kalau kita mau jabarkan gereja, itu sudah berbeda dengan apa yang Tuhan mau. Betul. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibir yang hatinya menjauh. Gereja pujiannya bagus, hatinya belum tentu bagus. Ya toh, jujur ngomong. Gereja mengumpulkan ribuan orang, baru kelihatan Tuhan ada. 2-3 orang dianggap gak ada. Loh, betul kan? Sudah beda-beda semua ini. Tuhan ngomong dimanapun tempat aku hadir, di situ kudus, kita enggak. Kalau gedungnya megah, mewah, terapi, berarti ada Tuhan. Kalau berantakan gak ada Tuhan. Sudah salah lagi. Tuhan katakan mamon atau aku. Gereja juga milih mamonnya daripada Tuhannya. Nah, kalau kita lihat banyak contoh, saya cuma ngasih contoh sederhana aja. 4 hal ini di gereja sudah dilawan semua. Yang Tuhan ngomong sudah berbeda semuanya. Itu karena pandangan manusia. Pandangan manusia. Sampai Tuhan berkata apa? Tidak ada bapak lain selain bapaknya cuma satu, Tuhan. Betul gak saudara? Ada orang ngomong, oh kamu ya, itu dulu tahun berapa ya, saya lupa Pak Irwan. Waktu dulu masih belum buka gereja. Ada teman kita satu toh. Ayo kamu sih ambil anak ya. Pak Irwan tahu. Wah soal pendeta ambil anak. Kenapa? Karena bapak kan, saudara. Dicontohkan bapak, padahal tidak bisa. Bapak kita cuma satu Tuhan. Bapak kita yang di bumi itu, wakilnya Tuhan, tidak ada yang lain. Oh, saya juga tahu saudara. Di gereja kita pernah buka, saya sudah bilang. Kita gereja sudah bagus, komsel bagus. Pak, ada dosen S2 Pak, bagus. Ikut ke komsel ikut, tapi ngajar bagus Pak. Loh komsel kita, ya itu kan Pak, enggak apa-apa. Percaya saya. Dia datang, dia ingin memberikan pandangannya, ingin bawa kamu keluar. Enggak Pak. Nanti kamu tanya Pak Irwan tahu. Gitu. Sungguh. Saya serahkan Tuhan aja, saya enggak mau marah. Saudara, apa yang terjadi? Pekerja kita hilang banyak. Dipindahkan gereja. Hanya cuma cari apa dia? Kebenaran tidak ada. Tujuan benarnya ada. Kebenaran tidak ada. Tujuan benarnya ngomong firman. Tapi kebenarannya tidak ada. Saudara. Makanya Tuhan berkata apa? Gurumu cuma satu. Tuhan. Tidak ada yang lain. Amin. Nah kita ini guru-guru, ya guru-guruan lah. Yang penting jangan guru palsu gitu saudara.
Itu betul. Supaya kita jangan sampai dibelokkan ada bapak lain. Jangan sampai kita dibelokkan ada guru lain. Jangan dibelokkan ada gembala lain. Ini gembala-gembalaan sama-sama berjuang. Mewakili Tuhan. Saya bukan gembala sesungguhnya, aku gak mampu. Tapi saya hanya cuma memberikan firman-firman dan saya ingin lakukan supaya kita rame-rame ketemu Tuhan. Jangan menganggap saya gembala, oh Pak Fengki. Saya kemarin di Batam sama pekerja kita. Saya bawa tas. Pak, saya bawa. Kayak jenderal ya aku membawa. Membawa sendiri ayo. Gitu. Loh, ya aku tahu kamu baik sama saya. Gara-gara kamu baik 3 tahun lagi. Saya tidak kuat ngangkat koper. Betul gak saudara? Tidak bisa, kita mesti melatih diri kita sekuat mungkin. Tapi kalau saya mau ngangkat koper saya nggak apa-apa. Ada yang 20 kilo. Ini saya kasih tahu saudara, jangan sampai kita ini diprogram oleh omongan manusia sekarang itu manis di mana-mana. Makanya dikatakan itu adalah dengar duduk di bawah kaki Tuhan, minumlah saudara ajaran yang murni. Ajaran, kata apa? Ajaran Yesus Kristus, back to his teaching. Tidak mengampuni orang. Itu penting saudara. Yang ketiga. Ini lebih seru, coba saya singkat aja deh. Sudah 3 menit. Saya sambung nanti. Saya dari sini besok ke Salatiga. Ini bukan promosi, tapi saya kasih tahu. Salatiga karena ada gereja kita mengadakan lomba nyanyi rohani Piala Wali Kota. Yang lalu di Semarang sukses. Ini sekarang final penyerahan piala saya misi KKR. Karena Salatiga, saya mau tidak mau misi khotbah di Solo paginya. Karena dekat 1 jalur. Solo jam 11:30 saya mesti lari sini karena di sini ada 4 kali ibadah sekarang. Jam 2 sama setengah 5. Jadi saya mau datang jam 2 di sini juga ikut-ikut. Saudara supaya menikmati suasana baru. Nah itulah saudara. Jadi seperti itu. Jadi capek. Capek enggak? Lebih capek ngadepi jemaat. Jangan tersinggung. Keluar dari hati saya. Tapi tidak disimpan, dibuang. Ini jujur ngomong. Tenaga biar capek, tidur cepat. Kalau pikiran capek, gak bisa tidur walaupun makan enak. Kalau lihat jemaat tukaran, terus suami istri pusing kepala saya. Mau damaikan ya apa? Bapak bisa ngomongin, ayam tukaran kita damaikan tukaran lagi kok saudara. Gitu loh. Ya kita mau apa? Gitu loh. Malah kita tersangkut nanti bela sana bela sini gitu loh. Repot. Makanya saya cuma Tuhan, saya mau ngajar yang baik saja supaya mereka bisa bergumul dengan dirinya sendiri. Supaya mereka menjadi guru atas dirinya sendiri, tidak ada lain kecuali Tuhan. Gitu loh. Supaya mereka bisa mengobati dirinya sendiri, mengatasi sendiri bersama dengan Tuhan. Kita ini bukan Tuhan saudara. Itu benar. Kadang-kadang lihat pekerja sana, lu kok gini, gembala sana kok gini. Ya, itulah kita mengatakan saudara bahwa rezekinya itu masing-masing. Sampai saya ngomong sudah belum waktunya. Gitu. Kalau punya anak 5, betul ya saudara? Lihat, mukanya beda kabeh. Bukan berarti anak orang lain. Rambut bisa beda lagi. Betul saudara. Betul itu. Sifat bisa beda semua. Gerejanya satu, sifat bisa beda. Cara nangkepnya yang berbeda. Kalau hari ini kita nangkep firman, walaupun khotbahnya sama di sini Tuhan Yesus khotbah. Nangkepnya kita berbeda semuanya. Beda. Makanya apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita cari. Katakan amin dulu. Itu yang harus kita cari. Jangan nangkep menurut kita. Apa yang Tuhan mau. Jangan salah sasaran seperti Marta. Ya, saudara. Menjadikan manusia rohani. Tadi firman dan gunung kudus. Sekarang menjadikan manusia rohani. Rohania. Firman itu mengubah hidup kita. Karakter kita, tujuan kita. Ketika firman itu masuk dalam hati kita, saudara, dia sudah menempati segala sesuatu yang kita kerjakan. Dia mendengung keluar. Dan dia mulai memberikan pandangan-pandangannya kepada kita. Kalau kita nggak pernah baca firman, susah.
Itu. Jadi katakan saudara, maka tubuh alamiah ini dengan tubuh rohania itu berbeda. Kita dijadikan dari debu tanah dan jatuh dalam dosa, kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, dosa, kejahatan. Tubuh alamiah kita harus mati karena dari tanah kembali ke tanah. Maka muncul yang dari surga, Adam kedua, Yesus. Tubuh rohania yang bukan dari tanah. Sehingga Roh Kudus turun kepada dia juga memenuhinya. Dan kemudian saudara, Sang Firman itu turun memberikan kepada kita firman Allah. Tubuh ini tetap tubuh alamiah. Tapi di dalam tubuh alamiah yang lemah, yang pasti tidak ada orang dengar firman. Setiap hari 20 jam dengar firman, nggak tua-tua, nggak mungkin. Pasti juga tua, saudara. Cuma mungkin lambat enggaknya terserah dari penderitaannya. Sama. Tetapi lain. Ada tubuh alamiah. Mau kurus gemuk gak ada masalah. Tapi tubuh rohania. Itu bukan ukuran dengan jasmani. Tapi itu beda sekali. Makanya dikatakan yang binasa tubuh alamiah. Tubuh jasmania yang fana, yang binasa. Harus dimatikan. Harus binasa. Sehingga dia bisa mengenakan tubuh rohania. Makanya Tuhan berkata salib. Pikul salib dan sangkal diri. Bukan berarti langsung mati. Itu kita berarti mengikis jasmania kita, alamiah kita. Supaya rohania kita muncul. Kenapa saudara? Kalau kita mati ya tetap mati. Tetapi kalau pengangkatan. Tubuh kita gak langsung mati terus kita naik. Enggak. Langsung sudah berubah. Kenapa? Karena ada yang kekal firman Allah. Di dunia ini tidak ada yang kekal. Yang Tuhan isikan firman itu kekal. Karena gak bisa dirubah. Dan ketika masuk dalam hati kita. Saudara. Tubuh kita alamiah ini hilang. Saudara. Tapi yang kekal di sini. Itu mengubah semuanya. Makanya Yesus tunjukkan tubuh kemuliaan itu apa? Dia bisa minum. Bisa dipegang. Tapi dia bisa tembus tembok. Kan gak masuk akal. Coba pikir saja saudara. Kalau seandainya saya ini punya ilmu hebat. Tembus tembok. Nomor satu yang tak cari lemari saudara. Nah, ini waguyon. Maksud saya, kalau saya tembus tembok saudara. Tembus tembok ini. Terus saya bawa gelas. Bisa tembus tembok enggak? Saya tembus ini enggak tembus. Karena ini materi. Tapi Yesus dipegang bisa. Minum. Makan. Masuk tembok hilang. Harusnya kan makanannya ketinggalan. Tubuh kemuliaan itu tidak bisa kita pikirkan. Kita ini akan mengenakan tubuh kemuliaan. Dan tubuh alamiah, jasmani. Harus ditaburkan di tanah mati seperti Yesus. Tapi kita gak perlu mati seperti itu. Maksudnya sangkal diri pikul salib itu bukan menderita. Itu melawan ego kita. Saudara, mengisi firman Allah. Daripada saudara tambah bingung baca satu ayat aja. 1 Korintus 15 ayat 45 sampai 46 tambah 51. Ini ayat jelas. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Dia hidup. Tapi dia alamiah. Tidak bisa menghidupkan orang. Tetapi Adam yang terakhir dari rohania, menjadi roh yang menghidupkan, bukan hidup. Yang bisa menghidupkan. Kalau Adam itu hidup. Sama-sama roh Tuhan, hidup dia. Tapi dia tidak bisa menghidupkan. Dia memang hidup. Tapi Tuhan datang, itu menghidupkan kita. Makanya kalau kita tidak hidup, tidak bangkit, gak ada gunanya di gereja. Cuma semangat, gak ada tujuan, jelas gak bisa. Terus 46. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohani. Adam datang dulu. Karena sudah lemah.
Yesus datang. Kita secara fisik datang dulu. Secara fisik. Tuhan berkata, kalau tidak dilahirkan oleh air dan roh, tidak masuk kerajaan surga. Karena daging, saudara, tidak mendapatkan bagian dari kerajaan surga. Termasuk hawa nafsunya. Luar biasa. Ini ayat ini ya sekedar saya baca saja, saya terangkan sederhana aja. 51, tapi ini mengandung pengertian yang dalam sekali pentingnya untuk mengerti. Baca apa ini? Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu. Sesungguhnya. Itu hanya Yesus biasa yang ngomong. Biasanya orang ngomong demikian firman Allah. Tapi ini Paulus berkata, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Berarti dia melihat. Waktu dia diangkat ke surga itu dia melihat. Seperti saudara Musa ketika naik ke Sinai, walaupun tidak lihat rupa Allah, dia dapat itu. Dia ngomong sesungguhnya. Bukan aku berkata, menyatakan kepadamu satu rahasia. Berarti dia dapat rahasia dinyatakan. Kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Ini untuk bicara akhir zaman. Kalau saudara nanti lihat 47, 48, 49, 50, 51, 52 lebih bagus. Itu jasmania, alamiah, tubuh itu semua. Tapi intinya hari ini saudara cuma satu saja. Bahwa tubuh kita ini penuh kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dan ada batas waktunya. Gitu loh. Tapi kalau kita isi firman Allah, ada kekuatan Allah yang muncul. Sehingga kekhawatiran masalah yang begitu besar kita bisa menanggungnya. Bukan karena tubuh kita alamiah yang kita berubah, bukan. Tubuh rohani kita yang lebih berkuasa. Saudara, sehingga kita bisa menanggung masalah, kita sudah pokoknya bisa melebihi daripada orang-orang biasa dalam banyak hal. Tapi kalau ngangkat besi ya tetap sama-sama ukurannya. Gitu loh. Besi ya saudara angkat 5 kilo, 5 kilo. Lebih gak bisa. Tapi orang yang mengangkat saudara sampai 100 kilo, wah kuat sekali. Begitu dia dikeluarkan dari kantor, bunuh diri dia. Ngangkatnya kuat, ngangkat beban tidak kuat. Yang bisa ngangkat beban penderitaan masalah, itu bukan fisik kita yang dilatih Bapak Ibu. Rohania sekarang di tempat inilah. Apa hari ini saudara nggak punya beban? Apa saudara sudah mampu menghadapi beban anak, istri, masalahmu, rumah tanggamu, karirmu, apa saja. Saya rasa kita termasuk saya sama. Apa dengan kekuatan fisik kita mampu? Kita sudah coba, tetap berat. Tapi kenapa kita bisa bersyukur, kita bersuka cita? Kenapa kita melayan semangat? Beban masih ada. Manusia rohani mau mulai muncul hari ini. Sehingga semakin beban berat engkau tidak merasa. Bukan berarti kita kebal, bukan. Karena kita punya kekuatan ekstra. Karena kita tahu bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan luar biasa. Yang tidak melampaui dari kekuatan kita. Dan Allah itu setia. Ketika dalam pencobaan, dia memberikan jalan keluar. Biasa persoalannya. Gede Pak, biasa. Karena yang luar biasa itu manusia rohanimu yang diisi oleh roh Allah. Kita pagi berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kau memakai setiap kami yang ada di tempat ini. Kau sucikan setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kami tahu tujuan Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan ingin memberi kami yang terbaik yang harus kami terima dan hargai. Kerap kali kami cuma ingin memberi Tuhan yang terbaik. Tapi kami tidak pernah menerima dan mau menerima yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kami. Karena kerap kali kami salah pandangan. Oleh karena itu Tuhan, biar hari ini kami boleh mengisi hidup kami. Supaya kebenaran itu mengarahkan tujuan yang benar. Bukan tujuan ke gereja yang benar. Tetapi kebenaran firman itu
yang bisa meluruskan hati kami seperti susu yang murni. Sebab itu Tuhan, biar hati kami ini, tubuh jasmani alamiah ini, diisi oleh firman Allah yang kudus. Supaya ada tubuh rohani yang kuat. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau tidak membebani kami. Supaya kami menjadi sibuk melayani untuk memberi Kau yang terbaik. Tapi kami ingin untuk menerima yang terbaik dari Tuhan. Kasih-Mu, kekudusan-Mu, dan nama-Mu Tuhan. Di mana kami 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir. Tempat ini tempat kudus. Mari kita pujikan satu pujian ini. Kuduskan Angkat tangan. kasih-Mu, Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah Maranatha. kuduskan kasih-Mu, Karena hukum pertama dan utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan Roh Kudus, segenap kekuatan dan akalmu. 2-3 orang kumpul dalam namaku, tempat itu kudus karena Dia hadir. Angkat tangan. Engkau memberi yang terbaik tidak salah, tapi izinkan Allah memberi yang terbaik, sehingga engkau bisa memberi apa yang Tuhan mau. Glory, haleluya, haleluya. Glory. Kudus kasih-Mu, kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus kasih-Mu, Bapa. Glory, haleluya. Penuhi kudus, Mari buka hatimu lebar-lebar. Tuhan sedang mengubah tubuh alam yang menjadi tubuh rohani yang kuat, mampu menahan beban. Yesus, Tuhan yang Maha Kudus. Tanpa tubuh rohanimu yang kuat, engkau tidak akan mampu menahan beban masalah di dunia ini yang bertubi-tubi, membuat kita menjadi lemah. Glory, haleluya. Bangkitkan tubuh rohani merdeka Tuhan. Bangkitkan manusia rohani merdeka. Ya, terusnya lagi. Yesus, Tuhan yang Dia adalah Adam kedua, yang bukan dari tanah, yang cuma hidup. Dia dari surga, rohania, bukan hidup tapi menghidupkan tubuh rohanimu yang mati, sehingga kau bisa mengangkat segala beban masalahmu dan bisa menghadap Tuhanmu. Glory, haleluya, haleluya. kudus kasih-Mu, Bangunlah jiwamu, Bapa. bangkitlah jiwamu, bangkit rohmu. Kasih Tuhan Allah, kasih Dia dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, agar tidak. Glory, glory. Kudus kasih-Mu, Yesus. Kudus kasih-Mu, Bapa. Penuhi
Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Engkau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dekapkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Tetapi yang jauh lebih sulit saat berkat itu kita terima. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이
버리지 못해